Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfa Fatem, PM 2108260037. Di sini saya akan mempresentasikan mind map judul hipnoterapi. Jadi yang akan saya presentasikan itu ada beberapa subjudul, definisi, manfaat, tahapan, tingkat gelombang otak, serta sejarah dari hipnoterapi. Baik, secara definisi, hipnoterapi itu merupakan suatu metode di mana pasien dibimbing untuk melakukan relaksasi ketika ketika tercapai, maka secara alamiah itu gerbang pikiran bawah sadar itu akan terbuka lebar, sehingga yang bersangkutan cenderung lebih mudah untuk menerima sugesti penyembuhan yang akan diberikan. Jadi ada beberapa manfaat untuk melakukan hipnoterapi itu. Yang pertama itu manfaat terhadap fisik, di mana apabila pasien sering merasakan ketegangan otot ataupun rasa nyeri yang berlebihan dapat dibantu dengan hipnoterapi. Dengan hipnoterapi ini dapat membantu tubuh itu menjadi lebih rileks dan mengurangi intensitas nyeri yang berlebihan secara drastis. Lalu kemudian ada manfaat yang kedua itu manfaat terhadap masalah emosi, di mana apabila pasien sering mengalami serangan panik, kemudian ketegangan dalam menghadapi ujian, kemarahan, rasa bersalah, tidak percaya diri, salah satu metode yang dapat diobati itu dengan hipnoterapi. Lalu kemudian ada manfaat terhadap masalah perilaku seperti pasien yang memiliki riwayat kebiasaan merokok berlebihan ataupun berat badan berlebihan, lalu kemudian sering meminum minuman yang dilarang, kemudian dapat dilakukan pengobatan dengan hipnoterapi, di mana hipnoterapi ini juga dapat membantu pasien mengobati insomnia. Lalu kemudian sebelum melakukan tahapan hipnoterapi, ada beberapa komponen yang penting yang terdapat dalam tahapan hipnoterapi itu seperti tingkat gelombang otak dalam menerima sugesti ataupun eh, hipnoterapi ini. Lalu yang pertama itu ada tingkat gelombang otak itu yang pertama beta, di mana beta ini kondisi pikiran di mana kondisi pikiran pada saat seseorang itu sangat aktif dan juga waspada, di mana kondisi ini cenderung orang dapat beraktivitas normal. Lalu kemudian alfa, di mana kondisi ketika seseorang tengah fokus pada suatu hal, misalnya belajar, mengerjakan suatu kegiatan yang teknis ataupun menonton, atau pada saat kondisi orang pada saat relaksasi. Lalu ada theta, di mana ini kondisi relaksasinya ini sangat ekstrim sehingga seakan-akan dia itu merasa tertidur, di mana kondisi ini seperti halnya pada saat seseorang melakukan meditasi yang sangat dalam. Lalu yang terakhir itu ada delta, di mana ini kondisi tidur normal atau kondisi tidur yang tanpa mimpi, di mana frekuensi pada kondisi ini sekitar 0,5 sampai 35 CPS. Lalu kemudian setelah berbicara tentang tingkat gelombang otak, lalu ada pun beberapa tahapan dari hipnoterapi, di mana pre-induksi atau interview, di mana pada saat awal ini hipnoterapis ini untuk pertama kalinya ini bertemu dengan pasiennya. Eh, di mana setelah pasien mengisi formulir persetujuan seperti data diri, lalu kemudian pre-induksi ini merupakan eh, di mana pasien sama hipnoterapinya ini melakukan interview baik data diri ataupun selainnya. Lalu kemudian ada suggestibility test, di mana fungsi dari suggestibility test ini untuk menentukan apakah pasien ini termasuk ke dalam golongan orang yang menerima sugesti ataupun tidak. Selain itu, uji ini berfungsi sebagai pemanasan dan juga untuk menghilangkan rasa takut terhadap proses hipnoterapi yang dirasakan oleh pasien. Dan uji ini juga dapat membantu hipnoterapis untuk menentukan teknik induksi mana yang tepat akan dilakukan pada kliennya. Lalu kemudian ada induksi. Di mana induksi ini cara yang digunakan oleh hipnoterapis untuk membawa pikiran pasiennya itu ke pikiran bawah sadar ataupun pikiran sadar atau conscious dan subconscious. Di mana ini dengan
dengan menembus apa yang dikenal dengan critical area. Lalu kemudian ada yang selanjutnya ada deepening, di mana deepening ini bila diperlukan, hipnoterapis ini akan membawa kliennya itu ke trance atau yang paling dalam, di mana proses ini dinamakan deepening. Lalu ada suggestion, di mana ini merupakan suatu komponen terpenting dalam hipnoterapi. Pada saat kalian masih ada dalam posisi trance, hipnoterapi ini akan memberikan post hypnotic suggestion. Lalu ada terminasi, di mana terminasi ini merupakan tahapan akhir ya dari hipnoterapi, di mana pada tahap ini hipnoterapi ini secara perlahan akan terbangun atau hipnoterapis ini akan membangunkan kliennya dari tidur hipnosisnya dan membawa menuju keadaan yang sepenuhnya sadar. Lalu ada beberapa sejarah dari hipnoterapi atau dokter-dokter yang penemu hipnoterapi. Yang pertama itu ada Franz Anton Mesmer, di mana Mesmer ini dia uh, dinobatkan sebagai bapak hipnotisme modern. Dia ini seorang dokter yang dari Wina yang pertama kali mengembangkan metode penyembuhan dengan hipnosis secara ilmiah, di mana dia metode yang digunakan itu dengan teori animal magnetism, di mana itu adanya pengaruh medan magnet bumi terhadap tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia ini terdapat cairan universal yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Di mana Mesmer ini dia nanti melakukan penyembuhan itu dengan menempelkan lempengan magnetnya, melainkan melalui perantara tubuh. Lalu kemudian yang kedua ada Marquess de Puysegur pada tahun 1751 sampai 1825. Ini merupakan seorang dokter dari Paris yang salah satu murid dari Mesmer, di mana pertama kali memperlihatkan efek sugesti post-hipnotik ini dengan menggunakan pohon Puysegur-nya yang terkenal, di mana orang-orang nanti yang memegang pohon tersebut akan menjadi histeris, lupa ingatan, ataupun tangannya akan menempel pada pohon dan tidak bisa dilepaskan. Dia juga yang pertama kali menggunakan istilah somnambulisme. Lalu yang ketiga itu ada John Elliotson, di mana ini pada tahun 1791 sampai 1868. Ini merupakan seorang dokter yang dari Inggris juga menggunakan hipnosis dalam praktiknya itu pada pasien yang memiliki penyakit epilepsi, kemudian rematik, kemudian untuk operasi obat tanpa bius. Lalu ada James Braid. Yang keempat itu ada James Braid pada tahun 1795 sampai 1860. Ini merupakan dokter bedah yang dari Inggris, di mana dalam bukunya itu yang neurohipnotis, dia pertama kalinya memakai kata hipnosis itu berasal dari kata hipnos, yaitu dewa, dan tidur. Lalu kemudian James Braid ini juga adalah orang yang pertama kali menggunakan teknik induksi dengan fiksasi mata pasien diminta untuk melihat dan konsentrasi pada sebuah bandul yang diayunkan di depan pasien, di mana pada saat waktu itu induksi dengan fiksasi mata masih membutuhkan waktu setengah jam bahkan ataupun lebih. Lalu yang selanjutnya ada James S. Dailey, di mana ini pada tahun 1808 sampai 1859, di mana dia merupakan seorang dokter bedah dari Irlandia yang bertugas di India dan juga merupakan dokter yang paling banyak melakukan bedah tanpa membius pasien. Di dalam sejarah hipnosis ini, dengan menggunakan hipnosis, James S. Dailey ini melakukan 1000 operasi tanpa obat bius, 300 diantaranya bedah mayor ataupun membuka perut, dan 19 amputasi. Sebelum izin prakteknya ini dicabut oleh Medical Association of England, di mana saat itu obat bius ini masih sangat minim ditemukan. Yang terakhir itu ada Pierre Janet. Baik, sekian dari presentasi saya. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan meme saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.